Subscribe ya teman-teman. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Xiao. Xiao yang sedang tergantung di atas pohon. Yang tak lama kemudian datanglah seekor siluman dan rupa-rupanya Xiao adalah umpan yang sengaja disiapkan oleh ayahnya untuk menangkap siluman yang meneror desa. Namun setelah berhasil menangkapnya, siluman itu tiba-tiba saja memberontak sehingga di tempat lain terlihat tokoh utama kita adalah Sun Wukong, sang raja ketek, Jubaji, si babi, Shao Wuqing, dan satu lagi yang paling penting di antara mereka bernama Tan Sanchang atau biksu yang membawa mereka ke barat untuk mencari kitab suci. Ketika sedang berjalan sambil bercanda, tibalah mereka di sebuah desa yang bernama Desa Tanpa Batas, yang baru saja Sun Wukong bertanya terkait apakah desa itu ada orangnya atau tidak. Tiba-tiba ya, rupanya desa itu adalah desa tempat tinggal di mana Xiao tinggal, dan setelah melihat 3 orang siluman, ia pun dengan lantang mengatakan jika desanya tidak menampung atau bahkan boleh dilewati siluman manapun. Kembali menghujani biksu Tang dengan panah, di mana Wukong tak begitu sulit menghentikannya dan langsung menghancurkan hujan anak panah itu sebelum berhasil mengenai gurunya. Ketika keadaan semakin memanas, dari arah sasa atau jembatan ada sosok makhluk siluman yang tengah berlari ke arah desa, di mana Wukong yang takut jika siluman itu akan melukai gurunya segera menghentikannya dan siluman yang menyebut dirinya Raja Singa Hijau pun dibuat kalang kabut oleh Wukong, di mana ia berhasil mengalahkan si Raja Singa dengan menggunakan tongkat sakti miliknya. Berhasilannya mengalahkan Raja Singa yang notabene merupakan musuh besar desa pun membuat Xiao berubah sikapnya menjadi 180 derajat. Ia pun langsung menjamu sang biksu dan pengawalnya dengan makanan yang sangat banyak layaknya sedang mengadakan sebuah pesta. Melihat 2 adik seperguruannya yang rakus membuat Wukong ingin menjahili mereka, di mana dia mengatakan jika makanan itu memang sengaja penduduk persiapkan agar membuat mereka semua kenyang. Kemudian para penduduk akan memanggang mereka untuk dijadikan santapannya. Merasa jika perkataan Wukong ada benarnya, membuat Baji dan Wuqing memilih untuk tidak makan lagi. Hingga biksu Tang yang tak ingin ada kesalahpahaman pun langsung mengajak Xiao berbicara serius terkait tempat apa ini dan apa yang sebenarnya terjadi di sini. Ketika hendak menjelaskan, salah satu tetua desa langsung mengambil alih dengan menjelaskan terkait tempat ini yang ternyata merupakan sebuah gunung bernama Situo memiliki luas 800 mil yang penduduknya berprofesi sebagai petani dan pemburu. Beberapa tahun lalu hewan di tempat ini sangat ramah untuk diburu. Sampai di suatu waktu, para hewan berubah menjadi monster, berkembang menjadi siluman pemakan manusia. Siluman itu mempunyai 3 raja, yaitu singa hijau, gajah, dan yang terakhir burung unta. Sehingga populasi masyarakat di Gunung Situo lambat laun semakin berkurang, yang membuat Xiao sebagai anak dari kepala desa pun berkewajiban untuk melindungi masyarakat. Seperti apa yang dilakukan bersama sang kakak yang melakukan pemburuan siluman gajah, namun berakhir dengan sang kakak yang diculik oleh siluman tersebut. Ketua desa yang terlalu banyak tahu membuat Wukong dan Baji merasa curiga jika sebenarnya dia bukanlah manusia biasa. Sehingga si tetua yang merasa jika identitasnya sudah terbongkar langsung berubah wujud dan menunjukkan siapa dia yang sebenarnya.
Rupa-rupanya si bapak tua merupakan orang yang Wukong kenal. Utusan dari langit yang dikirim untuk memperingatkan Biksu Tang dan pengikutnya agar membantu warga desa dari serangan siluman gunung. Di mana Wukong yang kesal dengan penghuni langit pun mengajak yang lainnya untuk segera pergi dari sana. Si bapak tentu saja langsung menghentikan Wukong agar tidak pergi. Ia beralasan jika Wukong adalah orang yang tepat dalam mengemban misi ini. Namun, karena tugas Wukong hanya untuk melindungi Biksu Tang dan mengambil kitab suci ke barat, tentu ia tak mau mendapatkan tugas lagi. Sehingga si bapak yang sudah kehabisan ide untuk membujuknya pun mulai membujuk yang lain termasuk Biksu Tang. Di mana beliau yang tidak menerima ataupun menolak, melainkan menuruti kehendak dari 3 murid yang selalu menjaganya. Sebelum pergi, si bapak tua itu mengatakan jika sebentar lagi akan diadakan pertemuan ribuan siluman. Sehingga Xiao yang mendengar hal itu langsung bersujud di hadapan Wukong, yang disusul oleh warga desa berharap Wukong dapat menolong mereka. Malam harinya, Baji dan Wuqing mulai memperdebatkan apakah mereka akan membantu desa atau tidak. Di mana Biksu Tang kembali memberikan sebuah petua dengan sangat bijak, yang meski begitu tetap memberikan keputusan kepada 3 murid terkait penyelamatan tersebut. Sehingga Wukong yang tergerak ingin membantu pun akan menghajar para siluman seorang diri, membuat Biksu Tang sangat bangga kepadanya. Di tengah diskusi itu, datanglah Xiao yang memberitahu jika besok dirinya akan pergi ke sarang siluman demi menyelamatkan warga yang ditahan. Dan jika dirinya tidak kembali, ia berharap Wukong CS mau menyelamatkan warga menggantikan perjuangannya. Esok harinya, Wukong, Baji, dan Xiao pergi ke markas siluman untuk menyelamatkan warga yang ditahan. Di mana perjalanan mereka dipenuhi dengan canda tawa. Meski Wukong sendiri masih sok cool, sok ganteng, dan mukanya kayak monyet, agar selalu dianggap dewasa dan disegani oleh semuanya. Sesampainya di depan markas musuh, mereka bertiga kebetulan bertemu dengan rombongan penghuni markas yang baru saja pulang dari berburu. Di mana Xiao yang sudah berdandan seperti siluman rupa yang dibantu oleh Wukong dengan memberinya ekor pun membuat ketua dari rombongan itu merasa tidak curiga dengan mereka bertiga. Apalagi setelah si ketua tahu jika kedatangan mereka untuk mengikuti pertemuan ribuan siluman yang diadakan oleh 3 raja besarnya. Selanjutnya, si ketua itu membawa mereka memasuki markas, di mana Wukong yang ingin memulai rencananya pun mengajak si ketua untuk berbicara 4 mata. Sedangkan Baji dan Xiao disuruh untuk membantu siluman lain memasukkan buruannya ke dalam sel tahanan. Dan dengan beralasan ingin memberikan si ketua hadiah, Wukong langsung mengambil identitasnya dan mulai mencari tahu di mana para raja siluman itu berada. Di mana Wukong dengan cepat berhasil menemukan keberadaan para raja setelah dia melihat siluman kerucut sibuk mengantarkan makanan untuk mereka. Sesampainya di tempat si raja, Wukong yang saat ini berpenampilan si ketua pun mulai bercerita ngawur terkait dirinya yang bertemu dengan Wukong di tempat yang tidak terlalu jauh. Di mana sikap dan pengetahuannya yang mencurigakan pun membuat Raja Singa curiga dengan kerucut yang ada di hadapannya. Sehingga Xiao dan Baji sendiri dibawa ke tempat para tahanan yang rupanya adalah warga penduduk desa. Di mana Xiao yang sudah tidak sabar ingin menyelamatkan warganya langsung mengambil tindakan. Dan setelah warga diselamatkan dan siluman semakin banyak berdatangan, Baji yang ingin terlihat keren pun meminta Xiao untuk pergi terlebih dahulu bersama warga. Sedangkan Baji akan melawan para siluman itu seorang diri. Karena tak sanggup melawan para siluman sendirian, Baji memutuskan untuk lari dari mereka. Namun, bukannya pergi keluar, Baji malah tersesat memasuki arena para raja yang sedang bertarung. Sehingga
Ya, dengan adanya Baji membuat Wukong harus bersusah payah untuk melindunginya. Bahkan mereka berdua sampai tertelan oleh si Raja Singa, di mana Wukong yang memang tidak bodoh pun langsung menyerang si raja dari dalam perutnya. 大圣饶命！我马上释放所有百姓。行，那我就信你一次。 Setelah mendengar permohonan dari si Raja Singa, bahkan dan sampai bersumpah akan bertobat, membuat Wukong akhirnya melepaskannya. Di mana si Raja yang tidak ingin terlibat masalah dengan si Wukong sampai mengantarkan Wukong dan Baji dan Xiao beserta para tahanan sampai ke desa dengan siluman gajah yang menjadi tumpangannya. Malam harinya, setelah sebagian tahanan dibebaskan, warga akhirnya berpesta merayakan kemenangan mereka. Yang di tengah pesta tersebut, datanglah Raja Singa dan Gajah yang berniat untuk mengundang Wukong CS makan di istananya. Di mana Wukong yang merasa ada sesuatu yang tidak beres pun memutuskan pergi sendiri, sekaligus meminta kedua adik seperguruannya agar menjaga Biksu Tang dan para warga jikalau terjadi serangan tak terduga. 报告师傅。 Sesampainya di markas tiga Raja Siluman, rupanya Raja Burung Unta turut hadir dalam pertemuan kali ini. Di mana si burung yang terlihat lebih baik dan lebih kuat dari kedua kakaknya pun mulai memprovokasi Wukong. Yang di mana itu membuat kedua kakaknya cukup ketar-ketir. 看来大圣是当狗当习惯了。说什么？ Semakin malam, perkataan si burung sudah sangat sulit untuk diterima oleh Wukong. Apalagi setelah si burung berani menunjukkan kekuatannya, yang membuat Wukong semakin emosi. Yang hal itu berhasil dilerai oleh Raja Singa, sehingga si burung yang kecewa pun memutuskan meninggalkan pertemuan itu dengan alasan ingin beristirahat. Setelah kepergian si burung, Wukong kembali melanjutkan acaranya dengan dua raja yang tersisa. Tanpa sadar jika si burung rupanya datang ke desa untuk menculik Biksu Tang sekaligus membantai seluruh warga desa. Kembalinya ke desa, betapa terkejutnya Wukong ketika melihat jika keadaan desa sudah tidak baik-baik saja. Dan setelah mengetahui jika Biksu Tang dan kedua adiknya diculik oleh si burung dari Xiao, Wukong pun langsung kembali ke markas para raja dan berharap dia masih sempat untuk menyelamatkan gurunya. Biksu Tang dan dua muridnya sendiri saat ini sudah dalam kondisi terikat di dalam dapur, di mana si gajah yang sejak awal ingin memakan Biksu Tang juga pergi ke dapur dan langsung melahapnya saat itu juga. Sesampainya di markas musuh, Wukong tidak melihat siapapun di sana kecuali siluman kroco-kroco. Dan setelah menginterogasi si ketua, akhirnya mengetahui kemana saat ini gurunya dibawa pergi. Setelah sampai di pusat Gunung Situo, Wukong yang ditemani Xiao pun mulai mencari keberadaan sang biksu. Setelah melihat dua siluman pembawa kayu bakar, Wukong pun langsung menyimpulkan jika saat ini mereka sedang berada di dapur. Ketika Wukong tidak melihat gurunya bersama mereka, ia pun langsung marah-marah dan menyalahkan mereka berdua atas kelalaian menjaga sang biksu. Di mana Baji yang tak terima akan hal itu juga menyalahkan Wukong yang pergi meninggalkan mereka dan berpesta dengan para raja siluman. Wujing yang awalnya bersikap baik terhadap Wukong dengan tidak menyalahkannya pun terkena semprot dari Wukong yang merasa kecewa karena mereka tidak bisa menjaga biksu dengan benar. Sehingga Wujing juga merasa kecewa memilih pergi bersama Baji dan meninggalkan Wukong sendirian. Xiao sendiri pergi ke tempat tahanan untuk mencari kakaknya, di mana ia pun langsung melepaskan seluruh tahanan, mumpung para siluman tidak ada yang berjaga. Di istana, terlihat tiga raja sedang mendiskusikan tentang bagaimana mereka akan menelan Biksu Tang untuk mereka bertiga. Yang di tengah diskusi itu, datanglah satu kroco yang melaporkan jika para tahanan sudah lepas, sekaligus kedatangan Sun Wukong dengan penuh kemarahan.
Si burung akhirnya memilih pergi menemui para tahanan yang di sana sudah ada Wukong dan Xiao yang sedang melawan para siluman kerucu. Di mana si burung yang baru datang langsung mengambil Xiao dan Wukong hanya bisa melihat dengan penuh amarah ketika si burung menghabisi para tahanan sekaligus Xiao tepat di depan kepala matanya sendiri. Di mana Wukong dengan amarahnya langsung membawa jasad Xiao ke Istana Langit untuk meminta pertanggungjawaban dari Sang Buddha. Wukong pun marah-marah kepada Sang Buddha karena membiarkan 3 siluman di Gunung Situa memakan banyak korban. Di mana Sang Buddha menjelaskan jika sebenarnya Xiao merupakan salah satu bentuk transformasi Wukong yang sudah menunggunya sejak lama. Dan alasan kenapa Buddha tidak bertindak terhadap 3 siluman karena sebenarnya hal ini merupakan ujian untuk Biksu Tang. Entah apakah Biksu Tang dapat melewatinya atau tidak. Hanya Biksu Tang lah yang akan menentukannya. Baji dan Wuching memilih untuk pergi ke tempat berbeda berharap tidak saling bertemu lagi. Namun baru saja berpisah, wajah mereka tampak bingung dan menyesali kejadian di masa lalu terkait kegagalannya menjaga sang biksu. Apalagi setelah mereka mengingat kenangan indah bersama yang sudah terlewati. Wukong sendiri bersama kuda milik sang biksu memutuskan untuk melawan ribuan siluman seorang diri. Yang betapa kagetnya saya setelah mengetahui jika kuda yang selama ini sang biksu pakai rupanya adalah jelmaan naga. Sehingga Wukong tidak jadi sendirian melawan para siluman karena sekarang dia akan bertarung bersama sang naga di sampingnya. Tanpa nyobrol-nyobrol di awal, Wukong langsung berdiri di hadapan para ribuan siluman dibantu sang naga dan pertarungan pun terhenti akibat kedatangan Raja Singa dan Gajah yang akan kembali melawan Wukong. Di mana si burung memilih untuk tetap berada di singgasananya sambil ngobrol dengan sang biksu yang rupanya masih hidup. Karena ternyata satu syarat jika mereka ingin memakannya harus berdasarkan keridhaan dari si biksu itu sendiri. Yang jika tidak ridho maka tidak ada satupun manfaat yang dapat diambil. Sehingga memakan sang biksu akan sama saja dengan memakan manusia biasa lainnya. Ketika Wukong akan bertarung menghadapi Raja Singa dan Gajah, tiba-tiba saja Baji dan Wuching datang untuk membantu Wukong melawan para Raja Siluman. Sehingga Wukong yang mengerti maksud kedatangan mereka pun langsung bergegas pergi ke tempat si burung untuk mengalahkannya. Dan betapa kagetnya Wukong ketika melihat gurunya baik-baik saja. Di mana Wukong yang sejak awal sudah dipenuhi amarah pun langsung bertarung melawan si burung dan jika Wukong berada di ambang kekalahan, sang biksu akhirnya ridho jika dia harus mati karena dimakan oleh sang burung. Asalkan si burung bersedia melepaskan Wukong dan tak lagi menyakitinya lagi. Di mana Wukong sendiri yang sudah dipenuhi amarah pun tiba-tiba saja berubah bentuk sehingga setelah berhasil mengeluarkan gurunya, Wukong kemudian berniat untuk membokam si burung sampai maut. Namun ketika akan melakukannya, tiba-tiba datanglah sang Buddha yang langsung menghentikan Wukong saat itu juga. Rupa-rupanya kedatangan sang Buddha ke sana untuk memberitahu jika Biksu Tang sudah lulus dari ujiannya. Sehingga mereka bisa kembali melanjutkan perjalanan ke barat untuk mencari kitab sucinya. Tamat ending yang sangat melekodo. Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah film ini dapat menunjukkan perjalanan karakter utama dalam belajar, tumbuh dan menjadi pribadi yang lebih baik.
Keberanian, persahabatan, dan perjuangan untuk mencapai tujuan bersama merupakan pesan tentang tekad kebijaksanaan dan perjuangan untuk kebaikan yang menjadi inti lebih baik. Waspadalah, waspadalah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya Gundes pamit undur diri. Bye.